warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sriani dengan NIM E2812031, kelas AGT 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Sifat Kimia Tanah. Yang pertama ada pengambilan sampel tanah. Untuk pengambilan sampel tanah pada hutan primer dilakukan sebanyak 4 titik yang telah ditentukan letaknya. Kemudian dikompositkan atau dicampur. Cara yang sama juga digunakan untuk pengambilan sampel tanah pada lahan agroforestry dan yang berada pada perkebunan kopi. Jumlah sampel tanah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah 6 sampel tanah, 2 sampel tanah yang berasal dari hutan primer, 2 sampel tanah yang berasal dari lahan agroforestry, dan 2 sampel tanah yang berasal dari perkebunan kopi. Selanjutnya ada reaksi tanah. Reaksi tanah adalah parameter tanah yang dikendalikan kuat oleh sifat elektrokimia koloid-koloid tanah. Istilah ini menunjukkan pada kemasaman dan kebasahan tanah, yang derajatnya ditentukan oleh kadar ion hidrogen dalam larutan tanah. Reaksi tanah atau nilai pH dapat berpengaruh terhadap penyediaan hara untuk tanaman, hingga memungkinkan untuk hanya mengukur potensial yang disebabkan kenaikan konsentrasi H+. Potensial yang timbul diukur berdasarkan potensial konsentrasi H+ yang diekstrak dengan air menyatakan kemasaman aktif atau aktual, sedangkan pengekstrak KCl1N menyatakan kemasaman cadangan atau potensial. Selanjutnya ada kapasitas tukar kation atau KTK. Kapasitas tukar kation atau KTK adalah jumlah muatan positif dari kation yang diserap koloid tanah pada pH tertentu. Kapasitas tukar kation atau KTK merupakan sifat kimia yang sangat erat hubungannya dengan kesuburan tanah. Nilai kapasitas tukar kation atau KTK pada tipe penggunaan lahan hutan primer baik pada kedalaman 30 cm maupun 60 cm lebih tinggi dibandingkan dua tipe penggunaan lainnya. Kemungkinan hal ini disebabkan gugus fungsional yang telah mengalami ionisasi di mana akan menghasilkan sejumlah muatan negatif pada permukaan koloid tanah dan juga adanya dekomposisi bahan organik yang dapat menghasilkan humus yang kemudian KTK meningkat. Kemudian ada karbon C organik. C organik adalah penyusun utama bahan organik. Bahan organik antara lain terdiri dari sisa tanaman dan hewan dari berbagai tingkat dekomposisi. Kegiatan penambangan bauksit adalah pengambilan tanah lapisan bagian atas sampai ke dalam tanah yang masih mengandung bauksit, lalu dicuci dengan air untuk memisahkan tanah dengan bauksit, sehingga tanah yang mengandung bahan C organik larut bersama air. Hal ini dapat menurunkan kandungan C organik pada tapak tersebut. Peranan bahan organik mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kandungan bahan organik dalam tanah merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menentukan keberhasilan suatu budidaya tanaman. Selanjutnya, ada kalium atau K total. Kalium merupakan unsur hara ketiga setelah nitrogen dan fosfor yang diserap oleh tanaman dalam bentuk ion atau K+. Muatan positif dari kalium akan membantu menetralisir muatan listrik yang disebabkan oleh muatan negatif nitrat, fosfat, atau unsur lainnya. Sumber utama K dalam tanah adalah mineral feldspar, orthoclast-cynidin, sehingga terdapatnya kandungan mineral tersebut dalam tanah mengindikasikan adanya sumber K. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.